Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Galuh. Kali ini saya akan mereview hal yang berbeda ya. Ini tentang teknologi. Jadi kemarin saya sempat bingung untuk mencari laptop second ya. Bingung mau tipe apa, merek apa, dan pilihan saya jatuh kepada Lenovo ThinkPad ini ya. Dan ThinkPad kan banyak pilihan ya, banyak variasinya, banyak variannya. Dan ini saya mengambil yang Yoga. Pertama, yang saya cari adalah layar sentuh. Pertama ya, layar sentuh. Kedua, dari segi baterainya. Ketiga, slim dan ringan gitu ya. Ya, untuk prosesornya saya tidak terlalu ini sih. Yang penting Core i5 minimal generasi 8 ke atas, nggak masalah gitu ya. Tuh, kebutuhan saya layarnya tidak terlalu besar, daya baterainya cukup awet, kemudian layar sentuh, slim juga gitu ya, jadi enteng buat dibawa kemana-mana. Nah, ini saya jatuh pilihan kepada Lenovo ThinkPad Yoga 13L13. Ini tampilannya ya. Pertama, dari segi body ya, biasanya kan ini kayak motif-motif apa sih, bergerigi gitu ya, karbon dop gitu ya. Ini tidak dop kayak gitu. Ini dop, cuma bukan karbon gitu ya model ininya. Ini cuma matte dop gini. Ya, kekurangannya dari casing seperti ini mungkin bekas sidik jari ada muncul loh. Ya, ini sidik jari muncul. Tuh ya, tapi kalau kena goresan segala macam ini masih aman sih. Sudah saya pakai hampir 1 bulan. Ya. Kemudian dari segi engsel nih. Coba kalau engselnya ini warna hitam aja gitu ya. Mungkin agak sedikit keren. Ini agak sedikit mengganggu sih kalau untuk saya. Dari segi desain ya. Nih, warnanya dia beda sendiri silver. Coba kalau hitam gitu. Ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini tipenya baterainya di dalam ya, tidak bisa dicopot karena ThinkPad kan kebanyakan ada yang 2 baterai, internal sama eksternal. Jadi bisa 2 baterai. Jadi kita bisa gonta-ganti baterai, jadi bisa stok lah. Takut perjalanan jauh atau gimana. Kalau ini tidak bisa, ini internal baterainya. Dan ini port USB-nya tidak terlalu banyak sih ya untuk USB-nya. Ini sebelah sini satu HDMI, terus ini untuk micro SD, dan ini untuk tombol power menyalakan mematikan. Ini untuk kuncian laptop. Kemudian dari sebelah sininya ini sudah Type C teman-teman ya. Sudah enak Type C, ini Type C Thunderbolt. Kemudian ini ada USB lagi, jadi USB-nya cuma 2 untuk kalau teman-teman pakai mouse mungkin yang satunya cukup untuk flash disk saja gitu ya. Ini untuk mikrofon, untuk headphone, headset sini. Dan ada fitur tambahan dari si Lenovo ini, ketika kondisi laptop ini mati, ini bisa jadi power bank teman-teman. Nah, ini ada tandanya nih, ini untuk mengecas baterai. Jadi kita bisa mengecas handphone dalam kondisi laptop mati. Ini kan laptop mati, simpan di tas misal, kita ini bisa menjadikan power bank si laptopnya. Tapi khusus yang sebelah kiri ya, yang sebelah kanan ini tidak bisa dia. Ya, ini tidak bisa. Cuma yang ini saja. Ini ada fitur untuk kita mengecas handphone gitu ya. Dan ini tidak ada tempat CD-ROM-nya. Layarnya pun tidak terlalu besar, bukan 14 ini ya. Ini 12 in, sekitar 12 in. Cukup lah kalau untuk saya, untuk dibawa kemana-mana ini sudah pas. Dan ini laptop tidak diperuntukkan untuk bermain game yang berat maksudnya ya. Kalau game-game standar ya bisa lah. Kemudian di sini ada fitur S Pen. Nah, ini si S Pen ini dia harus dicas. Casnya itu otomatis nih. Ada indikator buat ngecasnya. Jadi ketika kita memasukkan si S Pen ini otomatis dia mengecas sendiri. Jadi tidak ada casan eksternalnya. Ya. Nah, ini bagian dalamnya. Untuk di tengah keyboard biasa ada si merah-merah ini. Ini untuk trackpad juga bisa digunakan ini. Kemudian klikannya ada 4 posisi. Di bagian bawah bisa, atau bagian atas bisa. Ya, dan ini ada fingerprintnya juga untuk keamanan.
keren aja gitu ya. Kalau kita mau menghidupkan laptop ya pakai jari gitu. Cuma kalau dipinjemin ke orang susah, tuh ya. Dari segi layar, kita sambil nyalain ya biar kelihatan. Nah, hal yang saya suka dari layarnya biasanya untuk Lenovo dia yang touchscreen ya. Ini bezelnya tuh jadi ada bezel bagian keluar, jadi ada pelindung layar gini ya di sini nih. Tapi ini enggak, ini full layar. Ini full kaca maksudnya. Ini full kaca dan bezelnya yang kecil ini nih. Kan biasa Lenovo segini ada bezelnya nih, meskipun touchscreen ya, tapi ada bezelnya. Kalau ini enggak. Ya, kita nyalakan. Ini saya sudah menggunakan, kalau untuk aplikasi desain ya saya pakai Sara Designer, kemudian Photoshop. Saya gunakan untuk main point blank, kurang rekomendasi gitu ya. Saya untuk ngedit video pakai Filmora itu masih aman, untuk live TikTok masih aman. Kemudian aplikasi-aplikasi apa ya yang berat. Kalau untuk Corel Draw saya belum nyoba ya gitu. Saya cuma coba pakai Sara, pakai edit video, ini masih aman, masih oke. Rendernya pun tidak terlalu lama menurut saya ya. Kemudian ini sudah include-nya itu pakai SSD ya, dia tidak pakai hard disk lagi. Nah, untuk dari kelebihan laptop yang saya punya nih, kebetulan ya, unit yang saya punya ini dari segi baterai, ini dari sejam 7 pagi. Pokoknya ini sama saya dipakai nonton itu sekitar 6 jam 7 jam lah pakai nonton YouTube ya. Tuh 6 jam sampai 7 jam dia masih kuat. Ini ada 47% lagi. Padahal ini saya gunakan dari pagi. Sekarang sudah jam 12. Ini dari pagi. Kemudian saya buat review. Ini masih ada 47%an lagi dari segi baterai. Nah, kelebihan si laptop ini juga, ini bisa dijadikan seperti tablet atau nih. Tuh, layarnya langsung balik otomatis ya. Jadi kalau kita balikin gini, balik lagi. Nah, ini bisa posisinya seperti ini. Ini ya. Kalau presentasi ke orang kan enak dilihatin, atau orang melihat langsung sentuh enak. Dan ini untuk ketika sudah dilipat ini, si keyboard ini tidak berfungsi, tidak bisa dipencet. Tuh, saya pencet tidak bisa. Kalau sudah mode dilipat seperti ini, dan ini bisa seperti tablet. Jadi kita tidak usah takut ya tombolnya kepencet, ini jalan-jalan enggak. Dan ini bisa menyesuaikan juga. Tuh, jadi kayak tablet aja kalau penggunaan. Ya tablet ukuran besar gitu ya. Kita coba ini menggambar ya. Cuma untuk teman-teman yang memang di dunia gambar, ininya mana ya? Kalau di dunia gambar mungkin ini belum bisa saya rekomendasikan. Kenapa? Karena kualitas dari si S Pen, dari kualitas si menggambarnya gitu ya, ketika menggambarnya itu feel-nya itu kurang ngena gitu. Kalau saya sih untuk menggambar tidak terlalu digunakan, memang paling saya membuat konsep-konsep untuk logo gitu, paling saya gunakan itu aja sih. Nah ini, jadi kalau ini kan kemarin saya coba ke teman saya tuh, biar dia coba untuk menggambar gitu ya. Kata dia sih ini kekurangannya satu, kurang kurang responsif dari si S Pen-nya. Jadi tarikan gambarnya buat mengilustrasi tidak terlalu pas gitu. Jadi masih ada minusnya. Wajar lah dengan spek seperti ini, tidak terlalu dikhususkan untuk menggambar-gambar ilustrasi seperti ini. Kalau saya sih jarang pakai S Pen-nya, jarang pakai karena touchscreen-nya paling saya kerja buat biar agak mudah aja disentuh-sentuh gini untuk pencarian segala macam, browsing. Ini unit yang saya pakai ini Core i5 Gen 8 ya, jadi agak lemot. Nah, ini hasil gambar
teman saya nih. Ini teman saya gambar ilustrasi. Gambar apa kali ini? Nah, dia menggambar coba pakai ini. Menurut dia ya mungkin kurang apa ya, kurang sensitivitas atau apa. Besar kan tuh. Dari kualitasnya kurang ini. Kata dia ya, kalau saya kan tidak terlalu bisa gambar juga. Ya, ini kurang responsif kata dia. Jadi kurang apa ya, kurang nyaman untuk menggambar gitu. Nah, kalau modenya di seperti tablet yang seperti ini, kita nggak usah pakai keyboard lagi, tapi sudah muncul nanti otomatis keyboard virtualnya seperti ini. Kita ngetik biasa, jadi ya kayak tablet biasa aja. Oke, nah itu teman-teman untuk si Lenovo Yoga L13 ini. Bang, kalau ada yang nanya, Bang ini bisa jadi rekomendasi enggak gitu? Menurut saya ini ya, kalau teman-teman seorang ilustrator, ini saya tidak rekomendasikan. Karena teman saya pun, dia tidak merekomendasikan. Kalau untuk bermain game, ini kurang ini ya. Terus kalau untuk gamers, ini saya juga kurang merekomendasikan. Karena saya bermain, kalau gamersnya itu, kalau game-game offline mungkin, atau game-game yang tidak terlalu berat, mungkin ini masih bisa ya. Tapi kalau untuk saya bermain point blank, saya mencobanya pakai point blank sih. Dia bisa, tapi resolusinya di rata kiri semua. Terus untuk desain, kalau untuk desain Photoshop masih aman lah. Photoshop masih aman, cuma versinya mungkin jangan yang 2021 atau yang terbaru. Mungkin dia agak terlalu berat juga. Aplikasi desain Corel saya belum nyoba, saya pakai Sara, ini masih aman, masih enak untuk dipakai. Ini bisa saya pakai juga. Ini RAM-nya sudah 16 GB variannya, SSD-nya NVMe yang 256, Core i5 Gen 8. Ya. Kalau teman-teman untuk pelajar, untuk kerja kantoran, ini sudah cukup mumpuni, sudah cukup bagus, sudah cukup tidak lemot-lemot amat lah kata saya. Termasuk bagus ya. Kalau untuk yang kerja berat ya saya kurang rekomendasi. Sama untuk di edit video nih, teman-teman yang suka edit video, ini kalau kontennya cuma sederhana, ini masih aman. Ini saya pakai edit untuk video pernikahan yang durasinya 30-1 jam. Ini masih aman, masih bisa. Cuma memang ya agak sedikit lemot ketika nanti renderingnya. Wajar ya, dia tanpa VGA juga ya. Tidak ada VGA-nya. Oke, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sharingkan. Teman-teman nanti bisa tanya-tanya aja lah di komen ya. Kita saling berbagi saja. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.